Ibu Emma dan saudara Baby. Ibu Emma ini adalah orang tua dari saudara Vicky, saudara sudah tahu, dan kemudian Emma adalah adik kandungnya. Dalam diskusi kami tadi, insya Allah Ibu tadi menyerahkan dokumen-dokumen tambahan terhadap laporan kami kepada Angel Elga. Kalau untuk keluarga itu dihandle oleh saudara Baby yang melaporkan. Kalau untuk Vicky itu saya sebagai kuasa pelapor karena Vicky sedang berada dalam tahanan. Nah, oleh karena itu maka kita berprinsip bahwa kasus ini harus jalan. Kembali saya tegaskan bahwa kita akan memberikan rasa yang sama apa yang dirasakan oleh Vicky Prasetyo akibat ulah dari Angel Elga. Kita juga akan berusaha maksimal agar Angel Elga juga merasakan hal yang sama. Bahwa mereka ini ada rasa kasih sayang atau tidak nanti kita lihat, atau cinta mereka telah terkubur atau tidak nanti kita lihat. Yang pasti kita akan buktikan bahwa saudara Angel Elga juga ada pelanggaran hukumnya. Saya tegaskan kembali, tadi ibu ini baru pulang dari Turki, bahwa beliau begitu melihat di video di YouTube, di TV, beliau sangat simpati mendengar pernyataan saya dengan sahabat saya Sunan Kalijaga. Beliau terharu karena saya dengan Sunan berkolaborasi membantu. Saya simpati, saya katakan, karena saya sebagai seorang pria, sebagai seorang laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu dalam ajaran agama. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Bukan perempuan yang memimpin laki-laki. Nah, dia apa yang dilakukan oleh Vicky? Dia bertindak, dia mencari pembenaran terhadap perilaku istrinya yang salah. Itu adalah satu tindakan yang wajar. Oleh karena hukum Indonesia mengatur tidak seperti Timur Tengah, maka Angel bisa selamat. Karena dugaan perzinahan dan atau tuduhan perzinahan harus dapat dibuktikan dengan ketika seorang laki-laki dan perempuan sedang melakukan hubungan seksual dan dalam keadaan bugil dapat disaksikan dua orang, bahkan lebih, barulah dia masuk dalam unsur-unsurnya. Kami setelah melihat beberapa video, ada 4 YouTube yang kami lihat dari channelnya Angel. Kita sudah Angel Elga channel, kita sudah bawa ini ke Polda Metro. Kita menemukan bahwa Angel itu menyatakan dan atau menjustifikasi bahwa seorang Vicky Prasetyo adalah seorang penipu atau pembohong. Dia harus dapat buktikan apa yang ditipu dan apa yang dibohong. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Vicky itu seharusnya sudah berubah. Saya pikir dia berubah. Berubah yang mana nih? Berubah yang baik menjadi lebih baik atau tidak baik menjadi baik. Itu harus juga dapat dibuktikan. Kemudian dia berbuat maksiat. Dia mengatakan Vicky berbuat maksiat. Maksiat apa? Itu konotasinya asusila, kejahatan seksual. Maksiat. Dengan siapa dia berbuat maksiat? Harus juga dapat dibuktikan. Mengatakan keluarga Vicky juga penipu, harus dapat dia buktikan apa yang ditipu oleh keluarga. Ibu aja mengatakan bahwa nanti ditambahkan dalam urusan-urusan ya kehidupan rumah tangga, beliau ini nggak pernah campur, ya Bu ya? Tidak pernah. Kalau mengatakan bahwa mereka berbohong, nggak pernah, mereka nggak bercampuri. Tapi mereka tahu bahwa Vicky itu kalau sudah sayang kepada seseorang, termasuk pada Angel, semua dia korbankan. Begitu ya Bu ya? Iya. Nah, jadi silakan tambahkan Bu. Gimana Tante? Apa aja berkas yang diberikan Tante? Ada tambahan. Ada tambahan. Seperti apa Tante berkas tambahannya? Ada. Gimana Pak? Oh iya. Kalau gitu biar Baby yang jelasin. Gimana Baby perwakilan dari keluarga? Ya, sebenarnya kemarin waktu bikin LP itu Mama masih ada di karantina ya Ma. Terus juga belum dari Turki kan kita di karantina 3 hari. Jadi kan saya belum tahu. Nah, jadi nggak bisa. Ya udah deh, mumpung waktu kosong kan, karena kan besok udah sidang gitu. Ya udah deh Ma, coba deh silaturahmi ke Om Masman gitu. Terus ada beberapa juga lah yang harus di dokumen gitu, yang nggak bisa kita sebutin. Itu aja sih paling. Masalah perasaan Mama terhadap Vicky yang ditahan dari Turki melihat hal seperti ini, mungkin ada yang mau disampaikan. Iya, tadinya kan saya nggak tahu bahwa ada pelaporan untuk si wanita itu.
Begitu saya lihat di YouTube, maka saya terhentak, saya langsung pulang ke Indonesia gitu. Saya langsung, terus makanya saya datang ke sini, mendatangi ini sebenarnya bagaimana gitu. Saya kan supaya jelas ya, saya datang ke kantor Pak Rasman untuk kedepannya seperti apa gitu. Selama di Turki update terus nggak perkembangan dari kasusnya Vicky selama di sana? Kurang, karena kan saya juga ikut suami, punya kesibukan gitu. Kadang sekali-sekali aja saya ngecek handphone, begitu saya lihat ada laporan keluarga untuk si wanita itu, makanya saya kan sangat kaget, terus saya langsung pulang aja ke Indo. Seperti itu. Dari pihak suami di sana mengizinkan untuk pulang ke sini atau memang ditahan untuk ditutup di sana? Ya pastinya mengizinkan, Cuma kan warga negara asing nggak boleh datang ke Indonesia. Sedangkan saya sendiri aja kena di karantina 3 hari. Apalagi untuk warga asing sama sekali nggak bisa. Ya. Sudah sempat ngejenguk Vicky di kantor? Enggak, belum. Kenapa alasan? Memang belum Karena nggak bisa, memang belum belum bisa. bisa. Iya, karena ada COVID ini nggak bisa saya jenguk dia. Sebagai ibu mungkin di mana belum sempat ketemu, tapi keberadaan Vicky lagi sedang dalam ditahanan. Mungkin sebagai orang tua. Iya, namanya juga orang tua ya, siapa sih yang nggak merasakan gitu anaknya dijolimi sama wanita itu, sedangkan Vicky berkorban untuk wanita itu. Apapun yang wanita itu mau, Vicky usahakan. Mengenai pernikahannya, bagaimana dia di TV, bagaimana dia dicalonkan sama Vicky menjadi caleg gitu. Bagaimana kita sosialisasi, semua kita curahkan untuk wanita itu gitu. Tapi apa gitu sekarang yang diterima sama Vicky kok ini gitu, teganya dia seperti itu. Sejak sampai di Indonesia sempat komunikasi dengan Angel? Oh enggak. Kita pada saat itu sebelum ada perceraian juga dia sudah merasa malu karena dia ada menuduh saya langsung yang saya tidak bisa katakan di sini. Saya bilang tolong dibuktikan itu, lantas ucapan itu tidak terbukti, dia merasa malu, saya diblok sama dia. Terus saya pernah bilang sama Vicky, kalau kalian mau meneruskan pernikahan sama wanita itu, silakan saja. Mama menarik diri, cuma bisa mengawasi pernikahan kalian. Terus kata Vicky, nggak bisa begitu dong Ma. Habis saya bilang saya udah nggak kuat lagi sama wanita itu. Fitnahannya, tuduhannya, saya bilang Mama cukup mendoakan kalian aja, baik-baiklah kalian. Nah, terus di situ Angel merasa malu sama saya, makanya ada keributan kecil-kecil sampai jadinya perceraian. Vicky sudah Mah, saya sudah nggak kuat, saya yang gugat cerai. Itulah disitulah awal.